Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, kisah Santi Warastuti yang memperjuangkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan anaknya mendapat sorotan publik hingga pemerintah. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin meminta MUI membuat fatwa tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Kisah Santi Warastuti, seorang ibu yang memperjuangkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan anaknya, mendapat sorotan publik hingga pemerintah. Sudah lebih dari 7 tahun, Santi merawat anaknya yang mengidap cerebral palsy atau penyakit kelumpuhan otak. Santi mengaku membutuhkan ganja medis untuk mengobati anaknya. Berbagai upaya ditempuh Santi hingga menyambangi pimpinan DPR untuk beraudiensi terkait permohonan legalisasi ganja. Terutama untuk mengatasi kejangnya, Pak. Yang utama itu karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi pasti anak akan mengalami kemunduran dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju sedikit saja itu susah apalagi disertai kejang. Jadi tambah mundur. Wacana legalisasi ganja terus menyeruak dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Masalah kesehatan itu saya kira ya harus kecuali dalam membuat fatwa baru. Kalau membuat fatwa baru kebolehannya itu ya artinya ada kriteria. Jadi saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Ya, jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Wacana penggunaan ganja medis terus menyeruak dan mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Kini Santi juga tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika yang diajukannya 2 tahun lalu. Dan untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, Selamat Pribadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, dan Singgih Tommy Gumilang, aktivis Lingkar Ganja Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, saya ke Pak Asrorun terlebih dahulu. Pak Asrorun, ini permintaan orang yang saya anggap dekat dengan Anda, Abah, kemudian juga Wakil Presiden dan juga sesepuh di MUI, begitu ya. Artinya Anda dan kawan-kawan di MUI punya tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjawabnya. Bagaimana? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, harapan itu harus didudukkan secara proporsional sebagai wujud respon atas isu mutaakhir yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan diskursus mengenai pro kontra legalisasi ganja untuk kepentingan medis didasarkan kepada kondisi faktual adanya kebutuhan untuk kepentingan pengobatan ya. Maka Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dalam momentum rapat pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga menyahuti isu yang terjadi di masyarakat dengan perlunya ada respon keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia. Sampai di sana, mohon maaf saya potong Pak Asrorun, artinya isu yang ditanggapi sudah dianggap darurat dan genting sehingga harus dikeluarkan fatwa dari MUI? Tepatnya ini sebagai wujud respon atas isu yang muncul di masyarakat ya, karena memang fatwa itu kan karakteristiknya adalah jawaban atas pertanyaan dan juga masalah yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Nah, sementara isu ganja ini tidak hanya soal isu kesehatan dan juga isu soal penyalahgunaan, tetapi di situ ada isu agama. Prinsipnya kan setiap yang memabukkan itu haram. Akan tetapi ketika ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan penyelamatan jiwa, maka ada hukum khusus. Oke. Nah,
sejauh mana hukum khusus itu bisa mengubah kondisi dari yang asalnya tidak boleh menjadi boleh, kan butuh pendalaman. Oke. Nah, disinilah pentingnya diskusi lanjutan ya Mas. Oke, saya bergeser sedikit ke Pak Slamet. Pak Slamet, Ya. tidak sedikit yang menganggap bahwa apa yang disampaikan Pak Maruf Amin, Pak Wakil Presiden, dan itu ditindaklanjuti oleh MUI adalah pintu masuk legalisasi terbatas ganja sebagai medis. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya ingin berbicara dari sudut hukum. Saya sekarang sedang membawa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saya ingin membaca di dalam pasal 7. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kalau memang untuk kepentingan kesehatan medis boleh. Yang tidak boleh adalah disalahgunakan. Namun disambung dengan pasal 8 bahwa golongan 1 itu tidak boleh untuk digunakan untuk pelayanan kesehatan ayat 1. Tapi ayat 2-nya dalam jumlah terbatas boleh. Misalnya untuk penelitian, untuk pendidikan, untuk kesehatan dengan rekomendasi menteri yang terkait, yaitu Menteri Kesehatan dan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Artinya isu legalisasi ganja itu terlambat menurut saya kalau kita lihat dari sisi hukum. Oke, Anda melihat sederhana itu hanya sekedar rekomendasi saja. Kalau hanya rekomendasi saja, mengapa lantas orang begitu kesulitan untuk mendapatkannya? Ini seorang ibu yang harus membawa spanduk untuk menemukannya. Kemudian juga kita ingat kasus Fidelis juga sampai pernah harus masuk penjara demi istrinya. Iya, ibu itu adalah leg spesialis, artinya khusus. Harus kita bantu. Tentu perbantuan itu harus benar-benar sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan sebagaimana di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Karena boleh kalau untuk kesehatan, tetapi yang tidak boleh adalah disalahgunakan. Ada dua hal soal narkotik itu. Soal ganja. Apakah ganja itu sebagai bahan untuk obat penyembuh? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ganja itu sebagai mengurangi beban kesakitan? Saya tidak tahu karena saya bukan orang medis. Dan Bu Santi sendiri juga tidak menunjukkan apakah ada keterangan dokter yang memang putranya itu membutuhkan ganja. Karena apa? Saya belum tahu karena saya bukan orang medis. Ada zat pengganti dari ganja. Tapi logika sederhana sampai di sana karena itu bukan keahlian kita. Seorang ibu tidak akan mau memberikan sesuatu yang justru menyakiti anaknya. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk memastikan anaknya selamat. Seperti itu juga yang pernah dilakukan oleh Fidelis untuk menyelamatkan istrinya, namun sudah berpulang begitu. Termasuk untuk mengajukan izin supaya mendapatkan rekomendasi. Boleh. Ya, beruntung kalau mereka bisa bertemu dengan menteri dan bisa memberikan rekomendasi satu persatu untuk banyak warga. Tapi saya akan bergeser ke Pak Singgi. Pak Singgi, apa yang Anda cermati? Ya, menurut saya justru ini sebuah langkah maju. Selamat malam dan selamat. Saya melihat ini sebuah langkah maju karena sebagai penasihat hukum Lingkar Ganja Nusantara, di lapangan selama ini saya dulu juga pernah berada memperkuat skuad LBH Lembaga Bantuan Hukum Bayangkara di PN Jakarta Selatan. Itu menemukan fakta bahwa banyak pengguna-pengguna ganja yang ketangkep di lapangan ini justru mereka punya alasan mereka pakai ganja karena mereka mungkin susah tidur, mungkin susah konsentrasi, ADHD, mungkin artinya untuk relaksasi ya? Mungkin membantu fokus. Terus di buku ini, di buku Hikayat Pohon Ganja ini yang kita tulis, itu terdapat lebih dari 19 penyakit yang bisa disembuhkan pakai ganja di bab 3, judulnya Ganja Materia Medika. Pak Singgi, saya mau fokus terhadap kasus-kasus
yang dalam kegentingan tertentu mereka membutuhkan itu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, apa yang pernah dilakukan oleh Fidelis. Ini nampaknya menggugah hati kita. Orang tua pasti akan melakukan upaya apapun untuk menyelamatkan anaknya. Anda menilai akan seperti apa langkah upaya legalisasi ganja medis ini di Indonesia? Nah, kebetulan saya juga kuasa pemohonnya Ibu Santi untuk melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, yaitu penjelasan pasal 6 dan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Mengapa narkotika golongan 1 yang juga punya manfaat obat tidak dapat digunakan sebagai obat? Khususnya ganja yang terbukti secara literatur di seluruh dunia, banyak hasil-hasil riset negara-negara yang sudah melakukan riset itu berhasil menemukan bahwa ganja termasuk salah satu bahan obat yang relatif murah untuk masyarakat. Justru di Indonesia sendiri belum dimanfaatkan Pak karena Singgi, terhalang. kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet soal undang-undangnya, ada diatur di sana dan disebutkan rekomendasi menteri. Barangkali Anda sebagai kuasa hukum Bu Santi bisa mengajukan permintaan rekomendasi kepada menteri. Iya, terima kasih. Jadi kita lebih mendorong agar ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dalam rancangan undang-undang narkotika yang baru. Mengapa? Karena kalau di rancangan undang-undang narkotika yang baru yang saya baca itu sama sekali masih terdapat kekosongan hukum, terutama mengenai ganja medis. Kalau di Undang-Undang 35 2009 belum diatur, di undang-undang baru belum diatur, lah terus kapan kita ngatur ganja medis gitu masalahnya. Itu dia, ada kepastian, ada kepastian yang dituntut di situ, Pak Slamet. Apa komentar Anda? Iya. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau saya membaca Undang-Undang pasal Undang-Undang 35 tahun 2009, terutama pasal 7 dan pasal 8. Barangkali Mas Ingge jangan melompat pasal 6 dan pasal 8, tapi sebaiknya juga pasal 7 dan pasal 8. Karena terus terang aja, jujur aja bahwa menurut undang-undang itu boleh barangkali peraturan teknis lah dari kementerian yang belum ada, misal dari Kementerian Kesehatan, bagaimana prosedur apabila memang ganja ini medis. Karena ganja itu ada unsur positif dan unsur negatif. Teman-teman dari LGN sebaiknya juga jujur bahwa di samping ada unsur manfaat ya untuk medis, dan juga ada unsur bahaya ketika penggunaan yang berkepanjangan. Karena tidak ada jaminan dari kita semua bahwa ketika ada legalisasi ganja dengan alasan medis, tetapi ada orang per orang itu melakukan ganja untuk rekreasional. Artinya kalau seperti apa dilakukan di Amerika, Anda tidak sepakat dengan itu, Pak Slamet, di mana ada rekomendasi dokter, ada hal-hal yang harus dipenuhi di sana untuk mendapatkannya. Kemudian demi alasan penelitian, kepastian medis, barangkali banyak yang membutuhkannya. Diatur undang-undangnya sedemikian rupa, secara terbatas hanya untuk medis. Bisa tidak? Ya, di dalam pasal 8 kan sudah jelas tadi, dalam jumlah terbatas, bisa untuk medis, bisa untuk pendidikan, bisa untuk penelitian. Sampai sekarang kenapa dokter takut untuk melakukannya? Sampai sekarang kenapa lembaga-lembaga kajian dan riset tidak bergerak? Mungkin yang disebut oleh masing-masing tadi tentang kekosongan hukum, barangkali Permenkes atau breakdown dari pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 ini belum tersedia, barangkali itu yang dimaksud kekosongan hukum. Tanggapan Anda, Pak? Tanggapan Anda, Pak Singgi, kalau misalnya semudah itu ada undang-undang yang mengaturnya, nampaknya tidak sesulit itu harusnya meraih ganja untuk alasan medis. Benar. Sebenarnya begitu. Tapi yang bisa kita lihat saat ini, hingga meninggalnya istrinya Fidelis dan hingga meninggalnya salah satu pemohon yaitu anak Musa, itu membuktikan bahwa undang-undang ini negara masih belum ada di antara anak-anak sakit cerebral palsi, dan negara juga belum ada di antara orang-orang yang kena kanker tulang belakang seperti istrinya Fidelis. Buktinya kemarin waktu istrinya Fidelis itu kan dia melakukan minta dispensasi ke BNN provinsi ya, minta dispensasi, tapi malah ditangkap. Itu kan saya nanya di mana negara gitu loh. Di saat rakyatnya sakit, di saat kesehatan adalah hukum yang utama, tapi negara membiarkan satu orang meninggal karena nggak dapat ganja medis.
Oke, terakhir saya ke Pak Asrorun ya. Pak Asrorun, dari apa yang disampaikan kedua narasumber tadi, nampaknya sudah bisa diperhitungkan maslahat dan mudaratnya, dan kemudian MUI bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan satu terobosan yang baru di sana. Apakah itu akan dilakukan? Fatwa itu akan segera dikeluarkan? Dan salah satu pertimbangan keagamaan itu di samping aspek manfaat madarat terkait dengan barang tersebut juga aspek regulasinya ya. Saya di samping bidang keagamaan juga mendalami soal ilmu hukum ya. Tadi Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu memang mengatur mengenai ganja tidak bisa digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan. Itu udah jelas itu ya. Pasal 8 itu di dalam ketentuannya untuk yang golongan 1 itu dikecualikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi ada pemanfaatan terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah masalahnya sebenarnya yang menjadi problem yang dialami oleh Ibu siapa itu ya? Ibu Santi. Ibu Santi, seperti yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tentu memungkinkan untuk telaah ulang mengenai aturan ini. Itu salah satu poin ya. Tetapi telaah ulang itu harus mempertimbangkan seluruh anasir, tidak bisa hanya satu bidang, kemudian kita mengambil satu kesimpulan utuh. Unsur apa saja itu? Ada unsur sosial, ada unsur ekonomi, ada unsur kemanfaatan personal, kemanfaatan publik, dan lain sebagainya. Baik, kita akan tunggu seperti apa kajiannya Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktu Anda Pak Asrorun, Pak Singgi, dan Pak Slamet. Semoga apapun yang dirancang ini akan betul-betul bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.